فاسمعوا قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون صدق الله العلي العظيم. Puji, puja, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin, para nenek mama, para alim ulama cerdik pandai seluruh bentang dalam nagari, para tokoh masyarakat teristimewa, para generasi muda, insyaallah berguna untuk bangsa kita, agama kita, terlebih lagi kelak berguna sangat untuk orang tuanya di hari kemudian nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah sehingga dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, masing-masing di antara kita yang hadir, berkhusus yang ada di dalam masjid ini, datang dari berbagai arah, datang dari berbagai macam tadinya aktivitas yang belum tuntas, kemudian mendengar, mengingat bahwasanya ini adalah hari Sayyidul Ayyam, hari yang mulia, di mana seorang mukmin diberikan suatu hukum yang fardu ain, tak boleh ditinggalkan. Mereka mau mendengarkan panggilan suara Allah, mendengarkan panggilan Allah melalui suara muazzin. Mudah-mudahan kedatangan kita ini lahir dari lubuk hati yang paling dalam, melalui jiwa keikhlasan kita, sehingga kita insyaallah diantarkan menjadi seorang hamba yang muslim. Bapak saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, insyaallah tinggal hitungan beberapa hari lagi kembali gema takbir akan berkumandang di bumi pertiwi kita ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar akan kembali dikumandangkan orang Islam di atas permukaan bumi ini, membuktikan salah satu bentuk begitu besarnya asma Allah. Allahus Samad, tempat kita meminta tolong, tempat kita untuk mengadu. Tidak ada lagi Tuhan selain daripada Allah, dan tidak bisa disamakan dengan bentuk Tuhan apapun. Kalimat ini kaum muslimin rahimakumullah, ketika seorang hamba betul-betul masuk kepada zuknya, membaca dengan penuh penghormatan, dengan renungan sepenuh hati, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lahir dari lubuk hatinya yang paling dalam, insyaallah dia akan mendapatkan sebuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inilah yang kita sebut nanti yang insya Allah datang di Yaum Selasa, hari Idul Adha, hari raya yang besar yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Dan disebut juga kaum muslimin rahimakumullah Yaumul Udhiyah, hari berkorban, hari penyembelihan. Nah kaum muslimin rahimakumullah, di dalam berbicara tentang masalah Idul Kurban, kita tidak akan banyak bercerita tentang masalah hewan kurban atau penyembelihan atau seputar hari raya Idul Adha. Insya Allah Khatibja nanti yang akan melanjutkan atau para sadid lainnya. Cuman yang terpenting dalam hal ini sedikit kita singgung tentang masalah pengertian dari korban. Secara kaidah bahasa, korban itu artinya qoroba yakribu, pendekatan. Jadi ada dua sisi kaum muslimin rahimahullah dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kita garis bawahi. Apapun bentuk korban secara garis umum, garis besarnya, ketika seorang hamba ditimpa suatu musibah, terkhusus kepada individunya, ia menerima dengan ikhlas, mulutnya tidak mau berupik kepada Sang Pencipta, tidak ngeluh gini segala macam, bernilai ibadah di sisi Allah. Sekali lagi, bernilai ibadah di sisi Allah. Buah hati kesayangannya meninggal, contoh orang kesayangannya sudah lama memperjuangkan menyatukan hubungan keluarga, tidak punya anak, meninggal. Ketika hal itu terjadi pada individunya, ia kembalikan kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nilai ibadah. Di sisi yang kedua, masih banyak di antara kita yang mengartikan musibah itu adalah sesuatu yang menyiksa. Nah, contoh di dalam kita berinteraksi sehari-hari. Bang komodiko, iyo lama benar nuduh musibah demo. Ketika hal ini ia anggap suatu musibah yang merugikan semata-mata untuk dirinya, tidak ada nilai ibadah. Sehingga ketika itu bergeserlah pengertian secara kaidah bahasa tadi, arti yang namanya korban. Korban itu kaum muslimin rahimahullah pendekatan kita kepada Allah. Kalau sekiranya kita diuji oleh Allah berupa penyakit, berupa takut seperti sekarang ini, PPKM yang sudah muncul, ini segala macam sistem pelajaran online, ya enggak? Ini musibah. Kita kembalikan kepada Allah. Walaupun kita tidak berbentuk berupa penyembelihan hewan korban, kita dalam rangka Bapak kaum muslimin, sekali lagi, arti secara global korban, kita sudah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada dua konsep. Ketika orang menerima musibah tadi dengan lapang dada, dia kembalikan kepada Allah nilai untuk dirinya. Akan tetapi ketika seorang mukmin ditimpa oleh musibah, dia tidak terima, orang ngomel-ngomel segala macam, dia akan jadi mendekatkan diri kepada Allah. Bapak kaum muslimin rahimakumullah. Untuk itu, beranjak dari peristiwa korban, sesuai dengan firman Allah yang kita baca tadi, adalah firman Allah surat Yasin surat yang ke-36. Yang mudah-mudahan insya Allah ini rutin kita amalkan setiap hari Kamis malam Jumat. Mudah-mudahan tidak asing lagi bagi kita. Kita tinggalkan tentang masalah seputar korban. Dalam hal ini firman Allah menyampaikan di ayat 55 sampai di ayat 60. Itu adalah gambaran kepada kita semua kaum muslimin rahimahumullah, kenikmatan yang diperoleh oleh orang-orang Islam. Orang Islam yang mana? Tentunya yang mengerjakan suruhan Allah,
yang meninggalkan perintah Allah dalam rangka mengejar yang namanya titel takwa. Pak, sekali kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi kita sampaikan, untuk yang namanya titel takwa ini mendengar saja yang mudah, menyebutnya yang gampang. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita butuh yang namanya sebuah perjuangan dalam hal ini. Jadi kita ingatkan kembali kata Rasulullah, berjuang itu selalu kontinu, tidak pernah hentinya, kecuali ketika hayat sudah berpisah badan, itu lain lagi, itu baru kita nikmati yang namanya hasil perjuangan kita. Dan hal ini sering kita sampaikan melalui khatib, melalui mimbar. Sebenarnya orang Islam kaum muslimin rahimahumullah, sawah ladangnya itu banyak, termasuk apa yang kita kerjakan hari ini. Oh, ada yang menyatakan saham orang itu banyak, depositonya di bank banyak, nak tanggung gadangnya do banyak, bang, aduh deposito lebih banyak sebenarnya orang Islam. Kalau kita mau mentelaah dan mengkaji ulang balik ilmu kita, apa salah satu contoh? Kita ambil saja yang singkat-singkat. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita nanti mau tidur kembali. Begitu banyak amalan-amalan ajaran dalam syariat Islam yang seharusnya kita laksanakan. Kita ingat sih, tadi kita mau berangkat niatnya ke masjid ini mengerjakan yang namanya sholat Jumat, berubudiyah kepada Allah. Selesai kita memakai yang namanya sunnah-sunnah, kita dianjurkan untuk wudhu terlebih dahulu, mandi terlebih dahulu, berpakaian yang suci-suci, pakai minyak wangi. Berangkat kita dari rumah, apa yang diajarkan di guru awal TPQ. Kini TPQ namanya, dulu TPA namanya. Kini MDT namanya, dulu MDA namanya. Guru kita mengajarkan, sebelum kita keluar dari rumah, langkahi kaki kanan, baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Kini itu banyak kita yang kurang, bukannya lupa, tapi banyak nanti tinggal. Itu salah satu contoh. Ini tabungan amalan kita. Nah, Allah sampaikan dalam ini kaum muslimin rahimakumullah, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Aku mohon maaf, bukan kesannya kita mengajar, tapi sama-sama kita bayangin. Andai kata nanti penyampaian khatib ini tidak pas atau kurang jelas, atau tidak sampai referensinya khatib mengajar melalui di atas mimbar, di sela-sela waktu kita yang kosong, buka kembali. Ini sebagai cambuk untuk kita, kenikmatan yang diperoleh orang-orang Islam ketika dia sudah berada di jannah, di surganya Allah. Jadi sama kemewahan surga dengan kemewahan yang ada di dunia, Bapak. Oh, mentang-mentang kita pergi ke tempat hiburan, tempat permainan, jauh lebih nikmatnya kenikmatan yang ada di surga dibanding dengan kenikmatan yang ada di dunia. Gak ada samaan, gak ada bandingannya. Apa kata Allah? Sesungguhnya penghuni surga itu pada hari itu sedang bersenang-senang. Bersenang-senang dalam kesibukan mereka masing-masing. Ini sebagai pembukaan ya Bapak ya. Nanti kalau sampai kita mencoba tafsirannya, artinya satu persatu, kembalilah kita gali. Yang jelas intinya dalam hal ini kaum muslimin dalam waktu yang singkat ini, khatib kembali mengajak kita untuk cinta kepada Al-Quran, untuk kembali mempergunakan waktu kita kepada Al-Quran. Bukankah kita sendiri yang mengatakan Al-Quran itu hudal lil muttaqin? Bukankah kita sendiri akan menyampingkan semua permasalahan kita, kekhawatiran kita, hidup kita hanya untuk Allah? Itu yang kita bacakan ketika kita selesai dalam selesai takbiratul ihram. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Salatku, hidupku hanya untuk Allah. Tapi ternyata selama ini hidup kita, apalagi anak generasi kita, Bapak kaum muslimin, prihatin kita. Gak semua kita yakin, gak semua orang tua wali murid senang dengan sistem online. Gak semua.
Tapi tidak ada salahnya pula juga kita selaku kepala keluarga, para nenek mama menegur kemenakan, yo bantu pulang untuk sekedar belajar. Itu yang dijadikan alasan dan menjadi sebuah kambing hitam dan anak awak untuk banyak bermain. Kapan lagi lihat Al-Quran? Di mana letak fungsi hudan lil muttaqin? Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya dari ayat 55 sampai 59 ini adalah kesenangan-kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Siapa yang bisa menerima ini kaum muslimin? Cukupkah dengan orang yang beristihad saja? Tunggu dulu. Tidak cukup. Ibaratkan seseorang yang menanam saham atau memiliki banyak harta, dia pasti memiliki kekhawatiran bagaimana caranya harta yang ia peroleh mati-matian ini bisa awet dan langgeng dan bisa berguna untuk bisa jadi 7 keturunan. Di dalam agama pun kita yang menumpuk harta ini kan bekas ulah atau efek dari kita yang suka berbuat yang namanya kebaikan. Ini kan adalah buah dari orang yang suka beramal saleh. Seperti yang jauh-jauh hari kita pernah sampaikan, man yadrub yasud, siapa yang suka nanam dia akan petik. Supaya hasil tanamannya tadi bagus, dia akan berusaha beristihad sedemikian mungkin, istihad wala taksan. Dia akan selalu berusaha dengan satu prinsip, manjada wajada, sia yang sungguh-sungguh untuk mempertahankan kualitas dari panennya, tanamannya, pasti dia akan dapat. Begitu juga kita dengan beramal, apalagi besok kaum muslimin rahmatullah. Kenapa hal ini kita sampaikan? Di Jumat 2 bulan yang lampau kita pernah sampaikan 3 poin pesan Nabi. Itu belum tersampaikan. Insya Allah kita ulang hari ini dalam singkat waktu. Seluruh amal ibadah kita akan habis hilang kalau ada 6 perkara penyakit yang belum bisa kita tertari, yang tidak kita rubah. Kata Rasulullah, sittatul asya tuhbitul a'mal. Ada 6 hal yang akan mengikis nilai ibadah kita. Yang pertama, kita ulang lagi, al-istighalu bi'ayubil khalqi. Suatu penyakit yang suka mengoreksi, mencari-cari kesalahan orang lain, Bapak. Amal ibadah mana tuh Pak Ustaz? Termasuk ibadah yang kita kerjakan dari Selasa besok. Orang sudah berjuang berkorban-korban, kita cari kesalahan dalam hal ini. Nah, ini sama saja. Setidak-tidaknya kita pun berkorban dengan waktu kalau tak sanggup kita dengan materi. Waktu kita, keikhlasan kita, keimanan kita kepada Allah, itu kan korban yang paling kecil. Nah, kembali kita kepada mengoreksi, dia suka mencari kesalahan aib orang lain. Kalau hal ini tidak terkendali, akan muncul penyakit yang kedua masih dalam konsep yang sama. Apa itu? Fitnah. Di sisi lain Nabi sampaikan fitnah itu adalah lebih kejam daripada membunuh. Bara banyaknya nampak fitnah ini, bara banyaknya gini yang suko-suko mencari aib orang lain. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak bisa hifzul lisan, menjaga lidah dalam hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, waqaswatul qalbi, kesat hati. Sudah suka mencari aib orang lain, tidak mau dengarkan nasihat orang. Biasanya waqaswatul qalbi ini sama juga dengan menangnya sendiri, Pak. Maunya dia sendiri, nggak mau dengar nasihat orang lain. Yang ketiga, waqilatul haya, hilang rasa malu. Kalau sudah hilang rasa malu, dia akan menghalalkan semua cara. Enggak tentu dah sarjana lah ilmu itu segala macam. Akan tetapi ketika sudah adanya hilang rasa malu, nauzubillah. Ini adalah samose bagi cewek orang tua, lah samos sawah di pematang lah. Ndak aduh pemateng lah. Kemudian apa lagi yang keempat? Hubbud dunia. Karena yang dari pertama sampai keempat ini selalu mendorong, memicu. Hubbud dunia ini artinya orang yang terlalu cinta terhadap dunia. Dia nggak pernah memikirkan untuk hari esoknya, seperti yang kita katakan kemarin. Nggak pernah dia ingat hidup ini akan berakhir. Bukankah kita harus ingat selalu
Orang yang akan tahu akan Tuhannya, maka ia harus kenal dengan dirinya. Arti bahasa lainnya, banyak-banyak awak berdoa. Di dalam kajian hikmah disebut dengan muhasabah. Makanya Bapak kaum muslimin sering kita sampaikan, muhasabah salah satu ujung tombak di dalam pesantren Ramadan itu muhasabah. Dan muhasabah yang perlu kita ingat kembali bukan untuk anak-anak santri saja, tapi seluruh kita, individu kita. Kalau tidak ada muhasabah, mah barometer wapak. Itu aja berjalan dalam sehari-hari, ada barometer wapak, ada barometer tolak ukur. Pandai dan dalam bersoal itu tolak ukur tuh. Sanggup kita, bisa kita mengatasi kapasitas kekuatan awak itu barometer. Di dalam kita beragama, berinteraksi, bermuamalah kepada Allah, itulah yang dinamakan dengan muhasabah. Nah sekarang muhasabah itu yang dihapus. Alasannya apa? Jaga jarak. Kaum muslimin rahimahumullah.